Bayangkan Anda lagi berdiri di ruang praktek dokter. Terus Anda melihat ke arah layar lampu yang memandarkan cahaya foto rongsen tulang lengan. Tulang yang baru saja mengalami kecelakaan gitu. Ya, itu kan sangat biner ya sifatnya, sangat absolut. Betul, Anda bisa melihat dengan mata kepala Anda sendiri, tulangnya patah atau tidak patah. Sama sekali nggak ada ruang untuk perdebatan filosofis di sana kan? Tentu saja tidak ada, jelas hitam dan putih. Nah, tapi bayangkan kalau bukti rongsen yang sama persis itu dikeluarkan dari ruang medis, digandakan, lalu diserahkan ke dua kubu politisi yang sedang berseteru mati-matian. Wah, ini pasti arahnya kemana-mana nantinya. Pasti, satu pihak akan menunjuk layar itu dan meneriakkan bahwa itu adalah bukti tulang yang hancur lebur akibat kelalaian penguasa. Sementara pihak lawan akan berdiri di podium, bersumpah di depan mikrofon kalau gambar itu sama sekali bukan tulang, memainkan lukisan bunga mawar yang sedang mekar sebagai simbol pembangunan. Terdengar konyol dan absurd, bukan? Namun, dinamika manipulasi realitas seperti itulah yang menjadi inti diskusi kita hari ini. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Dan pergeseran dari fakta empiris menjadi ilusi publik inilah yang membuat materi kita kali ini sangat memikat untuk dibedah. Kita tidak sedang menganalisis sebuah fenomena fiktif loh. Sama sekali bukan fiktif. Ya, ini adalah sebuah pertarungan narasi yang nyata, mentah, dan disiarkan ke jutaan pasang mata. Hari ini kita akan menyelami transkrip dari sebuah debat televisi yang sangat panas disiarkan oleh Kompas TV yang mengangkat salah satu kontroversi politik paling berlarut-larut, yaitu tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Topik yang sangat berat dan penuh dengan muatan emosional dari kedua kubu. Betul sekali. Di satu sisi ring perdebatan, kita melihat Roy Suryo, figur yang mewakili kubu pelapor, dengan keyakinan absolut mengeklaim bahwa ijazah tersebut, dan saya mengutip langsung dari sumber kita ya, 99,9% palsu. Angka yang sangat spesifik ya. Dan di sudut seberangnya berdiri Andi Aswan. Dia hadir bukan sebagai pengamat biasa. Bukan. Dia tampil sebagai juru bicara baru untuk sosok bernama Rismon. Nah, Rismon ini dulunya adalah rekan seperjuangan Roy yang paling vokal sebelum secara mengejutkan memutar haluan 180 derajat dan mencabut semua tuduhannya. Harus ditegaskan di awal, misi kita di sini murni sebagai analis forensik dari taktik retorika yang mereka gunakan. Kita tidak sedang mencari tahu siapa pembohong dan siapa pahlawannya. Tepat. Saya ingin menekankan kepada Anda yang mendengarkan bahwa semua poin yang kita bahas ini murni merupakan klaim dari pihak-pihak dalam debat tersebut. Sesi ini sama sekali tidak mendukung atau memihak klaim politik manapun. Objektif kita adalah membongkar lapisan-lapisan argumen dari kubu Roy maupun kubu Andi untuk melihat bagaimana hukum dan ruang publik bisa diinterpretasikan secara bertolak belakang. Mari kita bedah topik ini. Mulai dari titik puncak konflik yang memicu debat, yaitu pemberian restoratif justice atau RJ kepada Rismon. Atau sering juga disebut SP3, Surat Penghentian Perkara. Betul. Pertanyaannya, mengapa langkah hukum ini memicu perdebatan yang begitu sengit? Secara konseptual, restoratif justice kan didesain oleh sistem hukum kita untuk mendamaikan pihak yang bertikai di luar pengadilan. Iya, biasanya sih diterapkan pada kasus perselisihan warga atau pidana ringan gitu. Kan sangat cekatan ya membingkai penghentian perkara ini. Iya, Andi menyusun logikanya dengan bersandar pada paradigma KUHP baru yang memang mengedepankan asas keadilan restoratif. Dalam narasinya, Presiden memaafkan Rismon karena Rismon dinilai telah menyadari kesalahannya. Sebuah manuver pembingkaian yang klasik sebetulnya. Sangat klasik. Memposisikan pihak penguasa bukan sebagai sosok yang anti kritik, melainkan sebagai figur ayang yang welas asih dan pemaaf, mengedepankan persatuan. Sebuah pembingkaian yang terdengar sangat elegan di telinga publik. Namun, Roy Suryo secara agresif merobek bingkai kenegarawanan tersebut. Dari sudut pandang Roy, restoratif justice ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebaikan hati. Terus apa argumen Roy tentang pemberian RJ ini? Roy menarasikan tawaran damai ini sebagai amunisi kepanikan. Sebuah upaya sistematis dari penguasa untuk membungkam para pelapor sebelum kasus ini mencapai tahap P21 atau siap disidangkan. Jadi dia melihat ini sebagai taktik penghindaran ya? 4. Roy menuduh kubu lawan sedang, dan saya kutip, kebakaran jenggot padahal tidak punya jenggot.
Maksudnya, mereka ketakutan menghadapi persidangan terbuka yang sebenarnya bisa membuktikan kebenaran. Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana satu instrumen hukum bisa memicu dua realitas yang berbeda. Ini ibarat dua orang yang bermain catur. Dan saat salah satu menawarkan hasil seri, satu pihak menyebutnya sebagai tindakan kesatria, sementara pihak lain menyebutnya sebagai tanda kepengecutan. Kok bisa satu instrumen hukum punya dua narasi yang 180 derajat berbeda? Ini bisa dijelaskan melalui sisi psikologi politiknya. Dalam era polarisasi informasi, hukum tidak lagi dilihat sebagai pencarian fakta objektif. Maksudnya, hukum sudah kehilangan nilai absolutnya. Ya, hukum berubah menjadi panggung teater untuk memperkuat bias masing-masing kubu. Otak manusia memproses informasi baru agar selaras dengan identitas politik yang sudah ada. Jadi, pendukung penguasa melihat RJ sebagai kemenangan moral, sementara oposisi melihatnya sebagai bukti ada yang disembunyikan. Luar biasa. Dan karena hukumnya jadi alat teater, perdebatan bergeser ke sosok di pusar-pusaran ini, Rismond. Mengapa seseorang yang awalnya begitu vokal, tiba-tiba mencabut semua pernyataannya? Disinilah bagian yang sangat menarik. Iya, Andi menceritakan klaim bahwa Rismond yang bertindak sebagai pembuat intisari 49 halaman buku putih Jokowi mengalami pergolakan batin. Pergolakan batin seperti apa tuh? Rismond mengaku pada tanggal 15 Desember bahwa ia sebenarnya secara fisik melihat adanya tanda air atau watermark dan emboss pada ijazah tersebut. Sebentar, jadi dia melihat aslinya? Menurut klaim Andi, iya. Namun, Rismond diklaim dikoordinir dan ditekan oleh pihak tertentu untuk mengabaikan temuannya dan meneriakkan kata palsu. Wow. Dan untuk menormalisasi perubahan pandangan Rismond yang drastis ini, Andi menyamakannya dengan batas toleransi kesalahan peneliti yang ia sebut 3 hingga 10%. Tunggu sebentar, tunggu. Mari kita bedah logika ini sejenak. Ini terasa seperti akrobatik bahasa yang sangat dipaksakan ya? Memang terdengar agak janggal kalau dikaitkan dengan konteks ini. Sangat janggal. Andi menggunakan argumen margin of error peneliti sebesar 3-10% untuk membenarkan tindakan Rismond. Tapi, bagaimana mungkin margin error statistik digunakan untuk membenarkan perubahan klaim dari 1000% palsu menjadi sepenuhnya asli? Iya, itu lompatan yang sangat jauh. Mengubah status objek dari palsu menjadi asli, itu bukan margin of error loh. Itu menulis ulang seluruh kesimpulan eksperimen secara total. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Penggunaan istilah statistik di sini jelas bukan untuk akurasi matematis, melainkan taktik rasionalisasi. Andi mencoba menyuntikkan terminologi ilmiah untuk memberi lapisan legitimasi. Dan Roy Suryo jelas tidak membiarkan ilusi itu bertahan. Alih-alih mendebat statistiknya, Roy melancarkan serangan brutal ke karakter Rismond. Serangan seperti apa yang dilontarkan Roy? Roy menuduh Rismond dicuci otak dan bertindak karena teror luar biasa. Serangannya memuncak saat Roy mengejek Rismond sebagai zombie. Zombie itu istilah yang cukup ekstrim dalam debat formal. Sangat ekstrim. Roy menggunakan label itu untuk merujuk pada rumor liar bahwa Rismond memalsukan surat kematiannya sendiri untuk menghindari pembayaran beasiswa di masa lalu. Nah, ini adalah contoh taktik mendelegitimasi karakter. Ketika bukti fisik seperti ijazah asli tidak hadir di atas meja perdebatan, senjata utama yang digunakan oleh kedua pihak adalah menghancurkan kredibilitas lawan. Betul, menuding dia memalsukan kematian versus membohongi nurani. Kalau Anda berhasil meyakinkan publik bahwa lawan bicara Anda adalah seorang pemalsu surat kematian, maka otomatis apapun klaimnya tentang dokumen kenegaraan kehilangan nilainya. Masuk akal. Ini menjelaskan mengapa perdebatan beralih ke apa yang terjadi di belakang layar. Karena ketiadaan bukti fisik di layar kaca, kita disuguhi klaim-klaim liar tentang suap dan intimidasi. Ini ranah yang sangat sulit untuk diverifikasi kebenarannya oleh publik. Roy mengklaim ada taktik bawah tanah yang luar biasa. Dia merinci cerita tentang sosok Bu Kurnia yang diklaim didesak hingga ke kamar kecil agar mau menerima restoratif justice. Sampai diikuti ke kamar kecil? Iya. Bahkan diklaim ada tawaran hadiah umroh sebagai bentuk suap lunak hingga pesan WhatsApp yang membujuk kuasa hukum mereka untuk menyerah. Tentu saja kubu Andi tidak tinggal diam dengan tuduhan seberat itu. Apa bantahan dari Andi? Andi membantah keras dan menegaskan tidak ada yang namanya relawan yang memfasilitasi intimidasi ke Solo. Dia menyatakan semua permohonan RJ resmi melalui prosedur penyidik Polda Metro Jaya. Jadi dia berlindung di balik prosedur resmi ya?
Betul. Dan untuk mendelegitimasi pelapor lain seperti Rustem Effendi yang juga mengeluh diintimidasi, Andi melabelinya sebagai pembual atau pembohong besar. Untuk Anda yang mendengarkan, ini seperti masuk ke dalam labirin klaim tanpa jalan keluar kan? Di satu sisi, ada tuduhan intimidasi kamar mandi dan suap ibadah. Di sisi lain, ada klaim prosedur kepolisian yang sangat ketat dan steril. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini menunjukkan bahayanya perang informasi tanpa wasit di ruang publik. Perang informasi tanpa wasit, istilah yang menarik. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Dalam format debat televisi, wasitnya atau jurnalisnya tidak bisa memverifikasi klaim belakang layar ini secara seketika. Audiens tidak punya akses ke rekaman CCTV kamar mandi atau forensik digital pesan WhatsApp. Lalu apa yang terjadi pada audiens kalau begitu? Karena verifikasi fakta di belakang layar mustahil dilakukan oleh publik, audiens pada akhirnya hanya bisa memilih pihak mana yang paling mereka percayai secara emosional. Wah, jadi kebenaran ditentukan oleh kedekatan emosional, bukan fakta. Iya, loyalitas kelompok mengambil alih logika. Dan ketika argumen substantif habis, serta cerita belakang layar buntu, yang tersisa di babak akhir perdebatan ini adalah saling serang status profesional masing-masing. Ini adalah tahap di mana objek utamanya mulai benar-benar terlupakan. Betul sekali. Kita melihat adu klaim tentang buku bukti yang disebut buku putih. Andi menyebut bahwa tulisan Rismond yang krusial itu hanya 49 halaman, seolah kalau Rismond mundur, tamatlah kasus ini. Lalu bagaimana tanggapan Roy soal jumlah halaman ini? Roy meremehkan tantangan itu dengan mengatakan bukunya berisi lebih dari 400 halaman rumus dan mengklaim tulisan Rismond sama sekali tidak ada gunanya untuk dicabut. Perdebatan soal ketebalan buku ini pada dasarnya adalah pengalihan isu untuk menghindari pembahasan kualitas pembuktian itu sendiri. Pengalihan isu ini makin panas ketika Andi menantang motif Roy. Andi menuduh Roy sebagai politisi yang bersembunyi di balik topeng peneliti. Jadi Andi mencoba mendelegitimasi status independen Roy ya? Tepat. Menuduh bahwa agendanya murni bermuatan politik. Tapi Roy merespon dengan defensif namun bangga. Dia memaparkan 15 tahun karir politiknya sebagai menteri dan di DPR sebelum mundur untuk fokus pada studi. Roy menolak keras tudingan agenda politik tersebut. Menganalisis strategi retorika ini, menyerang motif seseorang politik versus pencarian kebenaran murni adalah cara pamungkas untuk mematikan argumen lawan di mata publik. Tanpa perlu menyentuh materi ijazahnya sama sekali ya. Betul sekali. Jika audiens percaya Roy hanya digerakkan oleh politik, mereka berhenti mendengarkan argumen teknisnya. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Debat ini perlahan tapi pasti berubah. Dari kasus dugaan ijazah palsu menjadi sebuah pengadilan terbuka atas kredibilitas personal para tokohnya. Sangat disayangkan. Tapi itulah pola komunikasi politik modern. Mari kita rangkum perjalanan diskusi kita ini dari satu isu hukum teknis, restoratif justice, narasi kita tiba-tiba meledak menjadi teori pencucian otak. Lalu berlanjut ke tudingan zombie dan surat kematian palsu. Belum lagi tawaran umroh di balik layar, hingga akhirnya ditutup dengan adu tebal buku rumus. Ini adalah potret sempurna tentang betapa kompleksnya menavigasi kebenaran di tengah keriuhan politik. Dan sekali lagi, penting untuk mengingat bahwa semua ini murni rangkuman dari debat publik yang terjadi. Kita tidak berdiri di atas klaim manapun. Tujuannya hanyalah membekali Anda dengan kemampuan melihat pola di balik kekacauan informasi. Melihat bagaimana bukti fisik selembar dokumen bisa tertimbun oleh manuver hukum, serangan karakter, dan tontonan publik yang mengeksploitasi emosi, ini sungguh membuat kita berpikir. Sebuah pemikiran yang sangat relevan untuk era digital ini. Di masa depan, puluhan tahun dari sekarang, ketika para sejarawan mencoba menulis sejarah era digital kita yang penuh gejolak ini, apakah kebenaran akan ditentukan oleh fakta yang sebenarnya terjadi? Atau murni oleh kubu mana yang memiliki suara paling keras dan dokumentasi hukum paling tebal? Pertanyaan yang sangat menggugah untuk kita semua. Sesuatu untuk Anda renungkan dan eksplorasi lebih jauh. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami dalam sesi penelusuran mendalam hari ini. Teruslah menajamkan rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.